Selamat sore Ibu Heni dan teman-teman, saya Sarah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan mengenai N4C right. Consist of N4C right ini dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada what protection to expect, design protection, IPTIF, counterfeiting, action against piracy, intellectual property insurance, dan yang terakhir ada dispute resolution. What protection to expect ini perlindungan apa yang diharapkan? Scope of protection-nya adalah pada pokoknya perlindungan terhadap HKI terkait erat dengan seberapa berbeda nama atau produk itu sendiri antara yang satu dengan yang lainnya yang akan ditawarkan kepada pasar. Contohnya, ruang lingkup perlindungan paten tergantung pada kebaruan suatu produk. Ruang lingkup perlindungan hak cipta sebuah desain tergantung pada originalitas desain tersebut. Ruang lingkup perlindungan merek tergantung pada kekhasan atau keunikan merek tersebut. Methods of enforcement-nya mengambil tindakan hukum para pelanggar. Hal ini cukup efektif dalam menghentikan pelanggaran HKI, namun tidak lepas dari pertimbangan biaya dan waktu. Ada cara lain selain legal action yang lebih efektif dalam melindungi HKI, dengan beberapa tahapan yang harus dilakukan pelaku dan pemilik agar dapat memperoleh perlindungan. Produk marking. Ada dua alasan mengapa perlu dilakukan penandaan produk. Pertama, masyarakat akan lebih memperhatikan hak yang secara jelas teridentifikasi. Kedua, di beberapa kasus, untuk memudahkan menghindar terhadap klaim yang menyatakan kita melanggar HKI. Beberapa contoh penandaan produk. Patented GB 2012345, yaitu untuk menunjukkan bahwa produk tersebut telah dilindungi oleh paten yang disetujui. Patent pending GB 2012345 untuk menunjukkan bahwa produk tersebut dalam proses paten. Dan seterusnya. Take from action. Hal ini sangat penting dilakukan karena keterlambatan pengambilan tindakan terhadap pelanggaran HKI dapat mempengaruhi kemampuan dalam melakukan hak tersebut. 2. Design protection, perlindungan desain. Setiap pemimpin dan desainer harus membuka mata terhadap peluang yang ditawarkan oleh sistem perlindungan nasional maupun internasional, sehingga mereka dapat memperoleh keuntungan dari sistem perlindungan tersebut dan jika diperlukan dapat mengambil tindakan untuk menghindari perangkap. Untuk dapat melakukan perlindungan tersebut, desain tersebut harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui atau mengenali nilai dari perlindungan desain sendiri. Tindakan untuk menghindari bentuk-bentuk perlindungan yang membahayakan. Jadi, idealnya masalah-masalah potensial yang akan timbul ditandai terlebih dahulu mereka muncul, terutama terhadap bentuk-bentuk pelanggaran yang mungkin dikhawatirkan dapat terjadi, baik oleh perusahaan maupun pesaing. Kemudian yang ketiga ada menghindari pelanggaran, yang keempat mencegah pelanggaran, yang kelima membuat iklan untuk penilaian komersial, selanjutnya yang keenam pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Sebelum mengambil tindakan ke pengadilan, pertimbangkan dengan cermat yang harus diberikan untuk penyelesaian permasalahan atau sengketa. Yang ketujuh ada mengajukan permohonan untuk perintah penghentian pelanggaran. Jika dicurigai sebuah pelanggaran, maka diperlukan tindakan awal. Pengaduan formal mungkin cukup memadai untuk memastikan penarikan produk hasil pelanggaran yang mengganggu, terutama jika produk tersebut berasal dari pelanggaran yang tidak memperdulikan produk aslinya. Jika pengaduan formal ini tidak berhasil, dapat dimungkinkan untuk mengajukan permohonan agar diberikan perintah penghentian produksi hasil pelanggaran selama proses peradilan berlangsung. Yang terakhir ada tindakan pengadilan. IPTIF, pencurian IP. IPTIF dalam konteks hukum pidana, pemalsuan dan pembajakan terhadap HKI diartikan sebagai kegiatan gelap yang berpusat pada produksi ilegal dan penjualan yang dimaksudkan untuk menyamai produk aslinya. Dalam konteks ini, penggelapan terhadap barang tersebut, baik melalui impor, ekspor, atau kepemilikan adalah dilarang. Penyebab pembajakan pemalsuan dari pengamatan The World Customs Organization. Terdapat evolusi kegiatan ilegal di dalam pasar dengan tipikal yang semakin meningkat dan melengkapi satu sama lainnya dengan tindakan sebagai berikut. Grey market atau parallel trading atau pasar abu-abu, smuggling atau penyelundupan, pemalsuan atau pembajakan. Akibat dari pemalsuan pembajakan, penurunan penjualan, kerugian kompetitif bagi perusahaan-perusahaan yang secara bebas dalam hal riset dan pengembangan dan biaya pemasaran dari pengusaha yang sah. Ada kemungkinan pertanggungjawaban produk atas kerusakan produk imitasi,
Terjadi kehilangan kebaikan dan prestis sebuah merek ketika pemalsuan secara bebas terjadi. Kemudian menimbulkan biaya tambahan untuk memantau pasar dan untuk melakukan proses hukum terhadap setiap pelanggaran. Counterfeiting atau pemalsuan. It is often said that if you can make it, then they can fake it. And there have been plenty of examples in recent years that show the diversity of product being counterfeited. Jadi sering dikatakan bahwa jika Anda dapat membuat suatu produk, maka mereka akan dapat memalsukannya. Ada banyak contoh dalam beberapa tahun ini yang menunjukkan keragaman produk yang sudah dipalsukan. One of the steps that companies can take to reduce the level of counterfeiting is the use of anti-counterfeiting technologies on the product packaging or both. Kemudian teknologi anti pemalsuan terang-terangan atau dapat dilihat dengan mata telanjang memungkinkan konsumen untuk mengenali, menghindari, dan mudah-mudahan melaporkan contoh pemalsuan. Tetapi sedangkan teknologi rahasia atau yang tidak bisa terdeteksi dengan mata, tapi menggunakan peralatan khusus, akan mengingatkan perwakilan perusahaan dan otoritas penegak hukum untuk melakukan kegiatan pemalsuan. Teknologi anti pemalsuan juga dapat memberikan dukungan bukti vital jika diperlukan. Monitoring the sale and distribution of counterfeit products across towns, cities, and countries and in markets, shops, wholesales, and factories can be expensive. Jadi memantau penjualan. Kemudian yang kelima ada action against piracy, aksi melawan pembajakan. Diketahui bahwa kejahatan terorganisir kini telah menjadikan pembajakan film sebagai suatu sarana untuk menghasilkan dana, kegiatan kriminal serius lainnya, dan untuk pencucian uang. Pertama, pembajakan film tidak hanya merusak industri, tetapi juga mengenai konsumen lebih sering menggunakan versi pajakan daripada yang aslinya. Contoh, DVD palsu sering diproduksi menggunakan versi camcorder yang difilmkan dalam sebuah auditorium atau bahan sumber analog lainnya. Meskipun beberapa berkualitas tinggi, salinan memang berasal dari studio itu sendiri. Salinan ilegal yang biasanya dijual oleh dealer fly-by-night di bagasi mobil dan pasar jalanan semakin dikemas dengan baik, tetapi dengan miskin kualitas mulai dari warna, suara, dan kejernihan visual. Menurut bagian kejahatan kekayaan intelektual dari situs web FBI, ada juga bukti bahwa kelompok kriminal terorganisir telah pindah ke kejahatan IP dan mereka menggunakan keuntungan yang dihasilkan dari kejahatan ini untuk memfasilitasi kegiatan hukum lainnya. Federasi Anti Pencurian Hak Cipta atau FACE adalah investigasi dan organisasi perwakilan didanai oleh anggotanya untuk memerangi semua bentuk pembajakan film, video, DVD, khususnya pelanggaran hak cipta, penyalahgunaan hak, merek dagang, pemalsuan, dan kesalahan penanganan produk. Jadi FACE ini membantu semua otoritas penegakan hukum seperti polisi, petugas standar perdagangan, dan petugas bea cukai untuk melawan pembajakan film. Yang keenam ada Intellectual Property Insurance, asuransi kekayaan intelektual. Ruang lingkupnya, pada dasarnya ada dua pertanggungjawaban utama terkait ruang lingkup Intellectual Property Insurance. Yang pertama ada defense, yaitu ini seharusnya menjadi perlindungan otomatis dan tidak perlu dilakukan dan tidak terlalu diperlukan untuk menjamin bahwa kepemilikan HKI seseorang tidak melanggar kepemilikan orang lain. Kedua ada pursuits. Perlindungan ini menyediakan akses untuk biaya hukum dan tenaga ahli untuk penegakan hak atas jaminan terhadap pihak lain yang melanggar HKI mereka. Daftar pembeli. Jadi sebelum membeli polis asuransi HKI ini perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada defense coverage. Apakah kebijakan tersebut mengakibatkan adanya kerugian sekaligus biaya pembelaan atau biaya konsultan hukum dan ahli? Kemudian beberapa kebijakan hanya mengakibatkan biaya pembelaan. Kemudian apakah batasan kebijakan tersebut memadai mengingat kegiatan dan volume tertanggung? Konsultasikan dengan broker asuransi sebagai tolak ukur terhadap organisasi yang serupa. Kemudian ada pursuit coverage. Semua perusahaan asuransi memiliki beberapa mekanisme dalam pernyataan yang mengharuskan adanya prospek keberhasilan yang wajar
dalam setiap awal tindakan hukum. Asuransi ini tidak dimaksudkan sebagai pilihan terakhir, yang mana belum pasti hasilnya atau situasi dengan peluang keberhasilan yang sangat kecil bahkan tidak ada. Namun, perusahaan asuransi harus memastikan bahwa sudah jelas tertuang dalam kebijakan bagaimana hal ini akan bekerja. Apabila terjadi perselisihan antara tertanggung perusahaan asuransi atas masalah ini, harus ada prosedur terstruktur yang jelas menguraikan cara penyelesaian dengan melangkah yang paling efektif biayanya. Sementara harapannya adalah bahwa kasus penegakan hukum akan dimenangkan. Namun ternyata tindakannya gagal. Apakah kebijakan tersebut mencakup setiap pemberian biaya atau pengenaan biaya terhadap penggugat? Cakupan ini penting karena tanpa itu biaya besar akan dibiarkan tidak diasuransikan. Karena hanya IP terdaftar yang dapat dilindungi, kemudian mekanisme apa saja yang disediakan oleh kebijakan dalam hal ini asuransi tersebut untuk menangani pelanggaran di mana hak-hak IP formal belum ada atau terdaftar. Seharusnya ada jalan, cara, kemungkinan untuk mengajukan potensi-potensi pelanggaran yang ditemukan yang akan dapat terjadi kepada perusahaan asuransi. General points. Seringkali perjanjian kontrak akan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pertahanan atau pengejaran terkait elemen-elemen dari IP dari kontrak ini. Apakah kebijakan itu memiliki mekanisme untuk mengatasi ini? Litigasi IP adalah bidang yang kompleks. Apakah perusahaan asuransi memiliki penanganan klaim khusus di bidang ini? Penanganan klaim yang berpengalaman akan berhubungan dengan para ahli hukum yang relevan dengan jenis tindakan di masing-masing negara yang tepat atau bersangkutan. Dan mereka akan langsung memahami masalah-masalah yang terjadi dari inti perselisihan. Premi asuransi yang dibebankan mencerminkan tingkat perlindungan yang diberikan, biaya pemberian yang berlaku, biaya hukum dan tenaga ahli, serta jumlah, frekuensi, atau yang seringnya diklaim. Kemudian yang terakhir, dispute resolution, penyelesaian sengketa. Menurut Bruce Alexander di Boldthwaite-Tinan, litigasi umumnya merupakan tindakan upaya terakhir dalam perselisihan. Macam-macam perselisihan. Pelanggaran biasanya terjadi pada hak terdaftar, seperti paten, merek terdaftar, desain terdaftar, atau varietas terdaftar. Kemudian, pelanggaran juga dapat terjadi pada hak tidak terdaftar, seperti pelanggaran atas desain yang tidak terdaftar, penyalahgunaan terhadap informasi rahasia, pelanggaran atas hak cipta, passing off atau penyalahgunaan common law, atau merek tak terdaftar. Berikut adalah beberapa hal yang muncul dari HKI tanpa berkaitan langsung dengan pelanggaran HKI dan masuk kategorinya. Yang pertama ada trade libel, pencemaran nama baik atau perdagangan fitnah, kemudian breach of contract, license atau agreement, pelanggaran kontrak, kemudian ada breach of undertaking, pelanggaran atas kegiatan usaha. Kemudian di sini ada cara penyelesaian perselisihan, negosiasi yang pertama. Jadi setiap pihak wajib mengerti permasalahan hukum yang terkait, memahami kekuatan dan kelemahan komersialnya dalam perselisihan, dan dengan pihak lain mengerti tujuan yang akan dicapai dari sebuah negosiasi, telah mengidentifikasikan hal-hal yang dipersiapkan untuk diakui, memahami apa yang perlu diberikan dalam negosiasi. Kemudian mediasi. Ada beberapa karakteristik dari mediasi. Mediation is non-binding procedure. Mediasi adalah prosedur yang tidak mengikat. Kemudian ada mediation is controlled by the parties. Mediasi ini dapat diatur oleh para pihak. Kemudian mediasi is a confidential procedure. Mediasi adalah proses yang bersifat rahasia. Selanjutnya ada arbitrase. Berikut adalah karakteristik dari arbitrase. Arbitration is consensual. Arbitrase bersifat konsensual. Arbitration is neutral. Arbitrase bersifat netral. Dan yang terakhir ada the arbitration is usually chosen by agreement between the parties. Maksudnya adalah arbitrase biasanya dipilih dan akan ditentukan oleh kesepakatan para pihak. Kemudian, upaya hukum yang terakhir adalah litigasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih teman-teman dan Ibu Heni. Selamat sore.